nanti bisa berlatih sama asisten ya. Ada dalam file Excel, termasuk bagaimana menghitungnya ya. Oke, Ibu show dulu. Nah, jadi kita sudah mulai masuk ya tentang pendugaan parameter. Minggu lalu kita masih di ini ya, sebaran percontohan ya. Jadi sebaran percontohan itu adalah sebaran dari statistik ya, statistik yang diambil dari contoh ya, contoh dari suatu populasi. Nah, karena kita gunakan nanti statistik yang diperoleh itu nanti untuk menduga parameter ya. Masih ingat ya ini ya, saya ingatkan kembali ya. Kalian tahu tentang populasi, kemudian karakteristik dari populasi itu apa? Parameter ya. Kemudian statistik itu bekerja dengan contoh, jadi dari populasi ini diambil contoh ya. Nah, contoh ini ada karakteristiknya yang disebut sebagai statistik ya. Dan statistik ini merupakan penduga bagi parameter populasi. Nah, nanti hasilnya dari statistik ini nanti kan ke sini ya untuk generalisasi ya. Nah, minggu lalu sudah tahu bagaimana menarik contoh supaya bisa digeneralisasi untuk populasi, yaitu penarikan contoh yang berpeluang ya. Nah, kemudian dari statistik, dari contoh yang kita tarik ini kita dapat statistik ya, karena statistik nanti ini sebagai penduga parameter, maka kita perlu bagaimana mendapatkan statistik ini nanti yang sifat penduganya itu tak bias ya, dan mempunyai ragam minimum. Nanti kita lihat ya, tak bias itu apa ya. Kalau ragam ya terkait dengan nilai ragamnya ya, jadi ragamnya dari statistik itu bernilai minimum. Nanti tak bias itu ada ilustrasi gambarnya ya. Jadi kita menginginkan bahwa statistik yang kita peroleh ini nanti itu mempunyai sifat ini ya. Sifat ini yaitu sebagai tak bias dan punya ragam yang minimum ya, karena nanti digunakan untuk penduga parameter gitu ya. Nah, sehingga untuk mengetahui penduga yang kita peroleh itu bagaimana ya, kita perlu tahu tentang sebaran percontohan ya. Nah, ini sebaran percontohan nanti itu digunakan tadi untuk menggeneralisasi parameter. Nah, ini sebaran percontohan kalian sudah tahu ya minggu lalu. Kalau X menyebar normal, kalau diambil contoh gitu ya. Contoh, kemudian diamati X barnya akan menyebar normal juga ya. Minnya Minnya sama dengan mu, ragamnya tergantung contohnya ya. Apakah contohnya itu dengan pemulihan atau tanpa pemulihan ya. Kalau dengan pemulihan kemarin ragamnya itu sama dengan atau standar error ya, namanya itu sigma X barnya adalah sigma per akar N. Kalau tanpa pemulihan atau contohnya kecil ya, itu menggunakan sigmanya yang berbeda ya. Sigma kalikan akar N besar min N kecil dibagi N besar minus 1 ya. Itu diingat-ingat ya. Kemudian kalau proporsi dia akan punyai min-nya adalah sama dengan P-nya. Ragamnya adalah P kalikan 1 min P dibagi dengan N. Ya, nanti diulang lagi di sini ya. Jadi yang penting ini ya. Jadi kita menduga parameter tuh tata caranya seperti ini. Dari populasi kita ambil contoh. Nah, contoh ini nanti harus punya karakteristik seperti ini. Karena nanti digunakan sebagai penduga parameter, dia harus merupakan penduga tak bias dan ragamnya minimum ya. Minggu lalu sudah tahu ya yang tentang reliabilitas dan validitas gitu ya. Saya rasa itu dibuka kembali ceritanya ya. Nah, kemudian nanti di statistika itu kita menggunakan penduga parameternya itu bukan titik ya. Kita lihat ini ilustrasinya. Misalkan ini target ya, target itu kayak parameter yang mau diduga. Terus kita mengumpulkan data gitu ya. Ternyata posisi dari statistiknya tuh di sini, penduga titiknya. Misalkan ini mu gitu ya. Terus kita dapat X bar. Nah, ini tidak bisa persis sama ya. Karena penduga titik ini sering nggak tepat ya. Menduga tepat persis tentang parameter populasi.
maka di statistik itu umumnya digunakan pendugaan dalam bentuk selang ya. Selang tahu ya, itu interval berarti ada suatu kisaran nilai gitu ya, bahwa mu berada nilai A sampai B seperti itu. Jadi ada kisaran nilainya. Namanya itu selang gitu ya. Nah, kemudian dalam pembuatan selang ini melibatkan suatu konsep peluang yang terkait dengan peluang kesalahan. Jadi sampai seberapa besar sih kesalahannya kalau kita membuat selang kepercayaan itu, ya. Dan disebut penduga selang ini disebut sebagai selang kepercayaan atau confidence interval ya. Karena pada membangun selang kepercayaan ini ada konsep peluang kesalahannya ya. Itu tadi, jadi karena risikonya titik itu seperti ini, makalah dibuatlah suatu penduga selang. Jadi nanti ada kisaran nilainya, di mana kisaran nilainya misalkan di garis ini ya, yang biru putus-putus ini. Nah, ini mu itu ada di dalam selang kepercayaannya, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang yang dimaksud ini ya, mendapatkan penduga selang kepercayaannya. Jadi kalau kalian minggu lalu sudah tahu ya bahwa untuk rataan mu kita perlu mengambil contoh terus mengamati statistiknya, ini adalah X bar ya. Kalau proporsi dari contohnya ini dinamakan sebagai P hat ya. Jadi jangan tertukar ya, rataan itu selalu X bar bukan P hat ya, jangan sampai tertukar. Ketika kalian membaca soal juga harus tahu, oh ini tentang rataan yang dibuat selang percayaannya, oh ini tentang proporsi ya, itu kalian perlu mengenali, jangan sampai salah ya. Nah, selang kepercayaan ini mempunyai kelebihan, dia memberikan informasi tambahan tentang keragaman. Jadi kalau titik tadi kan nggak ada keragaman, kita ngambil satu contoh dapat satu angka gitu ya. Tapi kalau selang kepercayaan ini ada informasi tentang keragaman ya. Jadi ini misalkan penduga titiknya, apakah X bar atau P hat gitu ya penduga titiknya. Kemudian ini ada batas kepercayaan bawah, ada batas kepercayaan atas ya. Dan yang jarak antara batas atas dengan batas bawah ini sebagai lebar selang kepercayaan ya. Ini konsep ini dipahami dulu ya. Jadi dalam selang kepercayaan itu ada batas bawah, ada batas atas ya. Dan selisihnya ini sebagai selang kepercayaan. Jadi nanti kita bisa membuat selangnya ini dengan ada kepercayaan tertentu, kita bisa membuat batas ya. Dan dipakai batasnya ini, jaraknya ini ya, jarak dari batas bawah ke penduga titik ini, terus penduga titik ke atas ini jaraknya dibuat sama. Jadi kenapa alasannya? Alasannya karena sebarannya normal yang dipakai ya umumnya. Nah, normal itu bentuk sebarannya itu simetrik. Ya, jadi makanya nanti tingkat kepercayaan itu dibagi menjadi dua, kiri kanannya itu sama. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa dia simetrik? Karena yang digunakan itu sebaran normal ya, panjangnya sama. Nah, ini pengertian tentang penduga tak bias tadi yang di awal slide ya. Jadi penduga titik, ini kurang I-nya ya. Nah, ini jadi kalau di statistik itu, ini parameternya theta ya. Terus kalau kita dapat dari statistik, itu dikasih topi. Jadi kalau ini misalkan parameternya tetanya itu mu, maka mu hat, mu pakai topinya itu adalah X bar ya. Itu sebagai penduga, dan penduga ini sebagai penduga tak bias ya untuk parameter theta jika nilai harapannya ya. Jadi nilai harapannya, ini ada konsep nilai harapan, saya rasa kalian kenal ya waktu belajar dengan Pak Masur, bahwa nilai harapan dari sebaran percontohan theta itu sama dengan theta ya. Jadi nilai harapan dari penduganya yang statistik tadi, kalau ini kita mau mu gitu, ini adalah nilai harapan dari X bar sama dengan mu ya. Oh, ini sudah ada ya penjelasannya ya. Jadi misalkan kita ini untuk mu penduganya ini adalah X bar. X bar adalah penduga tak bias ya. Kemudian S kuadrat ini merupakan penduga tak bias bagi ragam ya. Kemudian P hat itu adalah penduga tak bias bagi P ya. Dan gambarnya seperti ini. Jadi kalau ini adalah yang sumbu X-nya ini adalah misalkan
penduga yang kita peroleh ya, penduga parameter theta ini nilai-nilainya. Ini adalah parameter yang akan kita duga gitu ya. Nah, misalkan ini yang A, kita peroleh yang merah ini ya. Nah, ini adalah theta 1 head ya. Nah, posisinya rata-rata dari theta 1 head ini sama, posisinya terletak di sini. Maka dikatakan theta 1 head itu penduga yang tak bias. Sedangkan kalau kita dapat biru, ya theta 2 head ini posisinya mungkin di tengah sini ya, rata-ratanya sini. Nah, di sini ada jarak antara theta dengan theta 2 head ya. Nah, ini dikatakan biasnya. Jadi bias itu selisih dari nilai harapan theta head-nya dikurangi theta ya. Jadi kalau theta 2 ini kalau kita tarik garis ke bawah, di sini posisinya dan jaraknya ini terhadap theta itu sebagai biasnya gitu ya. Jadi ini harap dimengerti. Jadi kalau penduga tak bias itu adalah nilai harapannya dari statistik yang diperoleh itu sama dengan parameternya ya. Mungkin bahasanya seperti itu kali ya kalau kalian menghindari head-headan gitu ya. Tapi udah biasa ya di kalau statistik itu theta head itu penduga. Jadi statistik ya. Nah, kemudian bagaimana sekarang kita menentukan selang percayaannya? Nah, berapa besarnya nilai ketidakpastian? Uncertainty-nya ini berapa sih ya dari penduga titik dari parameter? Tentunya kita ingin punya tingkat kepercayaan yang tinggi kan, jadi uncertainty-nya ini yang rendah gitu ya. Nah, penduga selang ini memberikan informasi lebih tentang karakteristik populasi dibandingkan penduga titik ya. Jadi dengan sini kita akan tahu keragaman dari datanya. Makanya informasi lebihnya itu karena ada informasi tentang ragamnya ya. Mungkin nanti kalau kalian membangun selang percayaan akan tahu, oh ternyata ada informasi ragam. Makanya dia informasinya lebih banyak daripada hanya satu titik ya. Penduga selang ini disebut sebagai selang kepercayaan karena tadi sudah saya sebutkan di awal ditentukan menggunakan peluang, maka dia dikatakan selang kepercayaan ya. Nah, selang ini memberikan range dari nilai yaitu memperhitungkan keragaman dalam statistik antar contoh. Jadi selang ini akan memberikan informasi ini ya, range tentang ini ya, keragaman dalam statistik contohnya ya. Kemudian selang ini hanya didasarkan satu contoh saja ya. Jadi nggak perlu kalian ngambil contoh yang banyak, tapi contoh ini harus contoh yang representatif gitu ya, yang jelaskan pada minggu lalu ya. Kemudian kita akan tahu apalagi ini memberikan informasi kedekatan terhadap parameter populasi. Jadi di sini dekat nggak dengan parameter populasi? Nah ini sebenarnya kedekatannya ini bisa dilihat dari ini ya, dari lebarnya gitu. Kalau lebar selangnya kita sempit itu parameternya itu maksudnya dekat gitu ya, dekat dengan parameter selang percayaan yang kita peroleh itu dekat dengan parameter populasi ya. Dan selang ini dinyatakan dalam level atau tingkat kepercayaan ya. Nah, tingkat kepercayaan itu nggak pernah 100% ya. Jadi nggak ada peluang yang 100% kalian lulus, nggak ada gitu ya. Jadi peluang 100% ujian nggak pernah ya. Namanya peluang kisarannya 0 sampai 1, tapi ya kalau 1 itu yang exactly lah ya, sudah pasti terjadi gitu ya. Nah, jadi hanya untuk di selang kepercayaan ini tidak pernah 100% ya. Jadi diingat di sini ya, karena sudah ketetapan ini tidak sampai 100% ya. Kemudian bagaimana menentukan ini ya selang kepercayaan. Nanti ini akan saya jelaskan ya. Mendapatkan salah satu lah ya nanti selang kepercayaan untuk mu gitu ya. Kita lihat dulu jadi kalau kembali ke peluang lagi, kalian ingat-ingat belajar peluang bahwa peluang theta di antara titik A sampai B itu nilainya 1 min alfa, maka selang dari A sampai B sebagai selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa 100% bagi theta. Ini ini aja ya, diterima dulu. Nanti saya jelaskan pakai board aja supaya jelas ya. Jadi nanti kalau jadi cara menentukan ya, jadi cara menentukan selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa bagi theta ya, kalikan persen ya ini ya.
bagi theta itu diperolehnya berdasarkan ini, berdasarkan peluang bahwa theta di antara A sampai B itu sebesar 1 min alfa ya. Oke, besaran ini nanti saya jelaskan ya yang ini ya. Oke. Kita lihat ini dulu definisinya dulu. Besaran 1 min alfa ini sebagai level atau tingkat kepercayaan dari selang, dan alfa ini kisarannya 0 sampai 1. Tetapi karena ini alfa itu kan uncertainty ya, jadi ini selalu kecil gitu ya. Jadi ini adalah tingkat kepercayaan dari selang. Selang kepercayaan 90%, 92%, jarang membuat selang kepercayaan 80% itu jarang ya, jarang sekali ya. Artinya apa di sini ya? Artinya jika contoh diambil berulang kali dari populasi ya, nilai sebenarnya dari parameter theta akan berada dalam selang yang kita buat ini tadi ya. Jadi memaknainya ini penting. Meskipun ketika menurunkan selang kepercayaan ini berasal dari peluang ya, peluang theta antara A sampai B, tetapi ketika kita menafsirkannya seperti ini ya. Jadi jika contoh diambil berulang kali dari populasi, kita ngambil contoh gitu ya, berulang kali, nah nilai sebenarnya dari parameter theta itu akan berada dalam selangnya itu hanya sebesar 100 kali 1 min alfa. Jadi kalau kalian buat selang percayaan 95%, berarti 95 kalian ambil contohnya 100 gitu ya. Buat ambil contoh dari populasi itu 100. Nah, 95 diantaranya itu akan mengandung parameter ya. Selang yang kita buat itu 95 diantaranya akan mengandung parameter theta ya. Oke, biasanya selang kepercayaan itu dihitung menyatakan, oke nanti ini ya, saya jelaskan ya. Oke, ini misalkan tingkat kepercayaan 90. Oh, ini penjelasannya sudah ada ternyata di sini ya. Atau 1 min alfa 0,95, interpretasinya dari yang contoh yang diambil berulang kali, 95% dari semua selang percaya ini akan mengandung parameter ya. Oke, ini ya ini proses pendugaan. Jadi proses pendugaan ini prosesnya ini dari populasi. Ini kita mau karakteristik apa ya? Mean atau proporsi ya. Nanti kalau terkait beda dua populasi mungkin beda mean, beda proporsi ya. Gitu ya. Kemudian dari populasi ini kita ambil contoh, kita amati ya statistik yang sesuai. Jadi kalau mu berarti statistik yang sesuai adalah X bar ya. Kalau kita tentang proporsi, maka kita ini harus mencari P hat ya. Kalau beda min berarti kita punya dua populasi. Populasi 1, 2 masing-masing diambil contohnya, kita amati ini adalah rataan populasi 1, rataan populasi 2. Kalau terkait mu ya. Kalau proporsi berarti adalah kita amati proporsi populasi 1, proporsi populasi 2 ya. Nah, dari sini nanti kita buat selang kepercayaan. Akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh saya yakin 92% nilai mu itu akan berada pada selang 40 sampai 60 ya. Seperti ini prosesnya ya. Jadi kalau populasi ambil contoh, kita amati statistik yang relevan dengan parameternya. Jangan sampai di sini mu kalian menghitungnya di sini p hat gitu ya. Wah, udah salah besar ya. Nah, kemudian baru menarik kesimpulannya. Nah, formula selang kepercayaan ya, atau saya jelaskan dulu ya yang tadi ya, biar nggak bingung yang tadi. Oke, saya pakai board saya ya. Saya share board saya ya. Oke, udah terlihat board saya. Mudah-mudahan terlihat ya. Bu. Oke ya. Kita kembali ke ya. Jadi tadi definisi dari apa namanya ketika membuat selang kepercayaan ya itu memulainya itu dari konsep peluang ya.
peluang bahwa parameter, misalkan kita tertarik mu gitu ya, ini di antara A sampai B itu mau sebesar berapa? 1 min alfa gitu ya, secara umum dulu gitu ya. Nah, kemudian konsep mu ini mu di antara A sampai B sebesar 1 min alfa gitu ya. Ini dari sini baru nanti dibuat, sebentar, benar nggak ya? Saya X theta hat atau ini, sebentar. Saya periksa lagi ya, mudah-mudahan khawatir salah. Oh iya, benar ya. Jadi dari sini konsepnya membuat selang kepercayaan. Nah, nanti dari sini kita turunkan, kita dapatkan bahwa mu itu di antara A sampai B ini mempunyai tingkat kepercayaan berapa tadi? Selang kepercayaan 1 min alfa ya nyebutnya ya, kali 100% bagi mu nanti nyebutnya ya. Nah, kemudian dalam membuat selang kepercayaan ini ya, untuk membuat selang kepercayaan ini tadi di slide yang berikutnya tadi dijelaskan bahwa formula untuk ini adalah, saya copy aja ya. Nah, ini ya. Jadi untuk membuat selang kepercayaan ini ya, nanti kita mendapatkannya menggunakan konsep penduga titik ditambah faktor reliabilitas dikalikan dengan balat baku ya. Oke, kita lihat aja ya. Jadi kita bahas yang ini kan tentang untuk satu populasi ya. Oke, saya review kembali tentang ini dulu kalian. Minggu lalu sudah tahu ya kalau X bar ini ada dua kemungkinan ya. Kalau dengan pemulihan ya, X bar ini kalau X-nya populasinya normal, dia akan menyebar normal juga. Mu ini adalah sigma kuadrat per n gitu ya. Ingat ya, ini kalau contohnya dengan pemulihan ya. Dengan pemulihan atau ini ya yang menggunakan dalil limit pusat ya. Dari limit pusat ini n-nya ini harus besar gitu ya. Atau X bar, nah ini kalau yang tanpa pemulihan, ini kan mu ya. Ini sigma kuadrat dikalikan ini ya. N besar dikurangi N kecil dibagi besar minus 1. Ini untuk contoh yang kecil ya. Ya. Oke, kita bahas dulu yang ini ya, nanti yang bawah kalian bisa nurunkan ya. Oke, kita bahas yang ini dulu. Bagaimana sekarang kita membuat selang kepercayaan? Karena selang kepercayaan nanti kan isinya ya penduga titik plus minus faktor reliabilitas kalikan dengan galat baku. Jadi asalnya seperti ini. Kalian masih ingat bahwa ini adalah kalau peluang ya, misalkan ini X bar ya, atau saya gambar ya enaknya ya ini ya, karena ini sebaran normal, atau saya buat ini dulu ya, kalau ini dibakukan, oke. Kalau ini dibakukan jadinya apa? X bar ya, dikurangi mu ya, masih ingat ini akar dari sigma kuadrat per n atau sama dengan apa? X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma kalikan akar 1 per n ya. Atau kalau mau ringkas lagi ya boleh deh begini ya. Supaya ini ininya ini. Ini ya. Oke. Ini akan punya sebaran apa? Normal ya. Nilai tengahnya apa? 0, ragamnya 1 ya. Nah, kemudian kalau ini digambar gitu ya. Ini saya gambar gitu. Nah, ya. Nah, oke ya, meskipun nggak mulus. Oke, saya hapus deh. Biar agak ini smooth ya. Oke.
Oke, ini sebaran normal ya, ini Z gitu ya. Ini adalah nilai tengahnya berapa? 0 ya. Nah, kemudian kalau kita mau membuat ini peluang bahwa nilai Z itu katakan di antara nilainya minus ya, Z alfa per 2 sampai nilai Z alfa per 2. Ini suatu value ya, ini ya. Z yang di sini ini value ya. Value dari tabel Z atau dari apa namanya Excel kalian bisa ngitung ya. Jadi di sini ini rumah ya, hanya enggak ya, kira enggak apa-apa ini ya. Ini adalah min titik ya, titik min Z alfa per 2 dan titik ini Z alfa per 2 ya. Nah, luasan ini alfa per 2, luasan ini alfa per 2 ya. Nah, sedangkan luasan yang di tengah ini ya, ini adalah 1 minus alfa. Ya, paham ini? Jadi peluangnya ini berarti sebesar 1 minus alfa. Ya. Ada yang tanya sampai di sini? Belum? Oke. Nah, terus bagaimana selanjutnya kita membuat selang kepercayaan? Nah, kita lihat yang bagian dalamnya aja ya, ini ya. Kita lihat bagian dalamnya ini aja. Kita fokus ini ke sini ya. Saya bawa ke sini atas. Nah, di sini berarti minus Z alfa per 2 ya. Nah, kemudian kita ganti Z-nya tadi kan ini ya. Ini kita ganti. Jadi ini min Z alfa per 2. Jadi kita ganti dengan apa? X bar gitu ya. Mu dibagi sigma per akar N. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita mau buat selang kepercayaan ya. Selang kepercayaan kita buat untuk mu ini. Berarti supaya nanti tengah-tengahnya ini kita buat jadi mu, berarti diapakan dulu. Ini kita kalikan dulu ya dengan semuanya sigma per akar N. Jadi ini menjadi min Z alfa per 2 X bar dikurangi mu ya. Kali, oh ininya kurang ya. Oke ya. Kemudian kita kurangkan dengan minus X bar. Jadi ini minus X bar minus Z alfa per 2. Ini minus mu ya. Ini berarti minus X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N ya. Nah, kemudian ini kan minus, kita kalikan negatif ya. Maka kan ini yang pindah kanan dikalikan negatifnya ya. Jadi ini adalah X bar plus minus Z alfa per 2 kalikan sigma per akar N. Yang ini jadi ke sini, ini adalah X bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N ya. Nah, dari sinilah tadi yang kalian dapat formula yang ini tadi ya. Jadi selang kepercayaan itu adalah penduga titik per plus minus faktor reliabilitas dikalikan galat baku ya. Jadi ini sama dengan ya. Jadi ini berarti selang kepercayaan itu adalah, jadi selang kepercayaan 1 min alfa bagi mu itu adalah apa? Sini X bar ya, plus minus Z alfa per 2 kalikan sigma per akar N ya. Ini tadi yang sebagai apa? Faktor reliabilitas ya. Reliabelnya saya berapa sih? Faktornya ya. Sedangkan yang ini adalah apa? Ini adalah standar error ya kemarin ya, galat baku atau standar error. Paham ini? Ada yang tanyakan?
Ya, penurunannya ini nggak ada, ya di slide nggak ada. Nanti saya screenshot aja ya. Oke, mudah-mudahan jelas ini. Jadi untuk melengkapi tadi bagaimana sebenarnya kita sudah melaju ke sini ya untuk selang kepercayaan yang ini ya. Untuk yang udah masuk ini ya. Udah langsung ke bab yang ini ya. Oke, kita lanjut tadi ke bahan PPT tadi. Masih meraba-raba kalian kayaknya ya. Agak-agak bingung ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi ini tadi saya jelaskan sekaligus ini sebenarnya masuk di sini ya, poin di sini tadi ya. Selang kepercayaan untuk apa mu. Jadi yang kita bahas nanti ini selang kepercayaan untuk min sama proporsi ya. Nah, min ini ada dua kemungkinan, ragamnya diketahui atau ragam tidak diketahui ya. Tetapi umumnya kejadian ala kalian melakukan penelitian itu umumnya ragam nggak diketahui karena ragam juga parameter dan dia akan diduga ya. Tapi ini diberikan juga ya ilustrasi yang diketahui ya. Nah, ini tadi yang diperoleh tadi ya. Ini kalian dapatnya tadi cara penurunannya. Ini adalah selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% bagi mu ya. Jadi asumsinya yang pertama ragamnya harus diketahui. Terus populasinya menyebar normal. Seandainya tidak menyebar normal, kalian boleh menggunakan central limit theorem ya, pendekatannya itu dengan n yang besar ya. Tapi tetap sekali lagi itu diaproksimasi kalau sebarannya tidak normal itu ya. Jika tidak, ini sudah ada ya, memerlukan ukuran contoh yang besar ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, Z alfa per 2 ini adalah nilai pada sebaran normal yang ekornya peluangnya ini sebesar alfa per 2 ya. Nah, kemudian ada istilah lagi margin of error. Ini sebenarnya untuk penyederhanaan aja ya. Nah, kalau ada juga di beberapa buku yang menyebut komponen dari Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N ini sebagai margin of error atau tadi disebut sebagai ini ya. Oh, kalau faktorialitas bukan ya ini ya, ini. Jadi keseluruhan dari Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N, jadi faktorialitas dikalikan standard error, itu sebagai margin of error ya. Mungkin kalian sering mendengar di survei-survei ya, dengan margin of error-nya sekian ya. Sebenarnya margin of error itu ternyata adalah, mudah-mudahan nanti kalau paham ya nanti pada pemilu yang berikutnya ya. Nah, itu adalah nilai Z alfa per 2 dikalikan standar error-nya ya. Nah, lebar selang tadi sudah saya sebutkan itu karena dia jaraknya dari titik tengahnya ke kiri dan ke kanan sama, maka lebar kepercayaan itu adalah 2 kali margin of error ya. Ini diingat-ingat ya. Khawatirnya ada pertanyaan ya. Jadi lebar selang itu sebenarnya 2 kali Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N ya. Kemudian margin of error ini atau dapat diturunkan nilainya atau dikecilkan ya. Saya khawatirkan turunkan apa gitu ya. Dikecilkan. Nah, kita lihat aja formulanya ini ya. Nah, tentunya ini kecil kalau ini simpangan bakunya kecil ya. Atau N-nya ya, karena N ini kan pembagi. Kalau pembaginya besar dia juga akan kecil atau N-nya ini diperbesar ya. Satu lagi diturunkan kalau tingkat kepercayaan diturunkan ya. Karena nilai Z-nya itu kalau alfanya semakin besar, itu nilai Z-nya itu kan semakin kecil gitu ya. Sebentar. Alfa jadi kalau 0,05 dengan 0,025, jadi kalau kepercayaan, turun ya. Turun itu maksudnya yang ini ya, tingkat kepercayaan itu 1 min alfa. Saya membayangkannya alfa. Ini tingkat kepercayaan berbeda lagi dengan ini ya, dengan alfa. Tingkat kepercayaan diturunkan ya, atau uncertainty-nya ini yang meningkat ya. Tapi ini kita bahas saja tingkat kepercayaan, 1 min alfanya menurun ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal pilihan ganda seperti ini, kalian sebenarnya kalau lupa mengingat ini aja ya. Oh ininya kalau besar, oh ininya kalau ininya diturunkan kalau ininya kecil ya, ininya N-nya diperbesar, atau
Kalau di sini kan alfa per 2-nya semakin besar atau 1 min alfanya yang semakin kecil ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di gambar ya. Jadi kalau misalkan kita ingin 0,95 gitu ya. 0,95 ya. Maka di sini yang di kiri kan luasan alfa per 2-nya 0,025. Yang kanan juga sama 0,025. Selalu yang kiri itu negatif ya, karena Z itu kan nilai tengahnya 0. Jadi kalau dia di kirinya ini pasti nilainya negatif. Makanya ketika nyari tabel Z itu cukup salah satu aja, karena ini kan sebenarnya sama. Yang bagian kiri negatif, bagian kanannya ini positif ya. Ini adalah Z alfa per 2 yang bagian kiri ya minus, yang kanannya adalah Z alfa per 2 tapi yang positif. Luasannya ini 0,95 ya. Ini penduga titiknya ya. Jadi ada batas kepercayaan bawah, ada batas kepercayaan atas. Ini masih bekerja di Z. Kemudian nanti bisa caranya tadi bisa diturunkan, akhirnya punya kepercayaan untuk mu ya. Nah, menentukannya ini Z 0,025 plus minus ini dari sebaran normal baku ya. Kalian boleh juga sih mencari misalkan, jadi kalau yang kiri pakai aja 0,025. Kalau yang kanan berarti pakai 0,975 karena luasan 95 tambah ini ya. Karena tabel Z itu kan kumulatif. Jadi kalau kita mencari di sini, maka masukkan norm S distribution-nya itu dengan alfanya itu adalah dengan nilai peluangnya adalah 0,975 ya. Kalau yang di sini 975 0,025. Tapi kalian ini punya negatif, sebenarnya cukup satu aja ya, yang kanan jadi positifkan gitu aja supaya mudah ya. Ini beberapa koefisien yang kalian boleh ingat, umumnya seperti ini sih ya. Kalau ujian 90% berarti 1,645 kalau pakai Z ya. Kalau 90% 1,96 ya. 99 biasanya dipakai juga ya, 2,58 ya. Nah, ini tadi yang dimaksud penafsiran ya. Jadi kalau kita mempunyai selang kepercayaan ukurannya 1 min alfa ya, ini misalkan bagi mu. Nah, ini kita kan ilustrasinya seperti ini. Kita ambil contoh pertama. Kita dapatkan X1 bar di sini, maka di sini ada selang kepercayaannya ya. Kita contoh kedua di sini, ini selang kepercayaannya ya. Contoh ketiga dan seterusnya. Nah, kita perhatikan selang kepercayaan ini. Kalau ini misalkan mu-nya di sini, mu yang garis hitam ini ya, putus-putus ini. Nah, yang contoh pertama mengandung parameter, contoh kedua mengandung parameter dan seterusnya. Nah, ini contoh yang sini ini tidak mengandung parameter ya. Nah, jadi di sini ini saya rasa nilainya sudah tahu ya tadi ya. Jadi ada 100 kali 1 min alfa 100% dari selang yang dibangun itu mengandung mu, dan 100 dikalikan alfa kalikan ini persennya ya, tidak mengandung mu ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian membuat contohnya ini sebanyak 100 gitu ya. Kalau kalian mau 90%, selang kerjaan 90% berarti 95 diantaranya itu mengandung parameter ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalkan di sini sebuah contoh sebelah sirkuit ya, dipilih dari populasi yang menyebar normal, rataan tahanan. Saya rasa ini masalah umum ya. Meskipun kalian pasti dari IPA ya, ngerti ya tahanan resisten ya. Ini misalkan diambil contoh, diperoleh X barnya itu sebesar 2,2 ohm ya. Kemudian diketahui dari hasil pengukuran sebelumnya, simpangan baku populasinya itu 0,35 ohm ya. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi mu. Oh, ini saya kenapa masih ada confidence intervalnya ya, nanti dihapus ya. Oke, kalau perhatikan ini contohnya, ini kita membangun selang kepercayaan untuk mu ya, bukan selang kepercayaan untuk X ya, X bar ya. Yang punya selang kepercayaan itu adalah parameter ya. Jadi jangan sampai nanti selang kepercayaan itu untuk statistik ya, nggak ada. Selang kepercayaan itu untuk parameter dari populasi ya. Nah, di sini N-nya ada 11 ya. Kemudian ini nilai X barnya ya. Kemudian ini nilai
ini diketahui hasil pengukuran sebelumnya, berarti kita nggak ngukur nih dari contoh yang sebelah sini, kita nggak ngukur. Pengukuran sebelumnya berarti dari riwayat ya sebelumnya, berarti ini adalah ragam. Sigmanya. Meskipun sebutnya ini simpangan baku ya, ini adalah simpangan baku populasi ya, 0,35. Dan tentunya harus ada syarat ini ya, ini harus menyebar normal. Kalau tanpa syarat ini nggak bisa ya, karena N-nya kecil, kita juga nggak tahu populasinya normal atau tidak. Jadi syarat ini kalian pasti tahu, wajib tahu, karena tadi asumsinya dia harus menyebar normal ya. Nah, kemudian kita gunakan aja ya ini yang tadi itu. Wah, ini kurang ya ini ya. Nanti kalian tambahin Z alfa per 2 ya. Jadi ini selang percayaan adalah X bar plus minus Z alfa per 2. Nah, ini yang diminta kan 90%. Berarti alfanya kan 0,5 ya. Maka alfa per 2-nya ini 0,025 ya. Kalikan ini formulanya ya. Masukkan rataannya. Ini nilai Z 0,025 ya. Kemudian dikalikan simpangan baku dibagi akar N. Dan inilah selang kepercayaannya ya. Jadi 95% percaya bahwa mu tahanannya itu akan berada kisarannya dari 1,9932 sampai 2,4068 ohm ya. Sebenarnya desimalnya nggak harus banyak ini. Kalau pengukuran kalian itu menggunakan 2 desimal, ini sebenarnya sudah cukup 3 desimal ya. 3 mestinya ini, 4 kebanyakan ya. Nah, meskipun mu berada atau tidak berada dalam selang 90% ini dibentuk ini akan mengandung mu. Jadi ada jaminan bahwa selang kepercayaan yang diperoleh ini akan mengandung mu. Ya, tadi sudah ada ilustrasinya ya. Jadi kalau kita mengambil contoh ukurannya 11 dari populasi ini diambil 100 contoh, maka 95 contohnya itu akan mengandung parameter ya. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Sudah jelas? Kalau dari Ibrahim, gimana? Udah jelas ya? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nanti kita lihat latihan ya. Pada ngantuk ya puasa ya. Iya nih, dosennya yang nggak boleh ngantuk ya. Oke, ini kita lanjut bagaimana kalau ragam tidak diketahui. Karena ini memang yang bakal sering terjadi ya. Karena ragam di parameter juga umumnya dia tidak diketahui ya. Nah, kalau simpangan bakunya ini tidak diketahui, kita duga sigma ini dengan simpangan baku contoh S ya. Nah, akibatnya kalau kita menggunakan S ini tadi ya, jadi kalau formulanya sih sama ya dengan yang tadi, cuma ini diganti S dan ini diganti T ya. Nah, nanti kalau yang digunakan S ini menggunakan sebaran T student ya. Asumsinya perhatikan di sini simpangan baku populasi tidak diketahui dan populasi ini tetap wajib dia menyebar normal ya. Jika tidak populasi tidak normal ini harus menggunakan contoh yang ukurannya besar ya. Nah, sebenarnya formulanya mirip ya, mirip dengan yang tadi, hanya mengganti tadi yang Z itu diganti dengan sebaran T, kemudian sigmanya ini diganti dengan S ya. Oke ya. Nah, kemudian sebaran T ini sebaran T student, dia ada tanda ini ya, ini alfa per 2-nya sama konsepnya dengan yang di normal ya, Z tadi. Tetapi di sini ada derajat bebas namanya N-1. Karena data kita sebesar N, maka derajat bebasnya adalah N-1. Dan kalian nanti bisa mencarinya menggunakan tabel atau bisa juga dengan Excel. Nanti kita lihat ya, menggunakan Excel bagaimana. Nah, sebenarnya sebaran T ini mirip sih sebaran normal ya. Kita lihat mungkin. Oh iya, ini penemunya. Sebaran T student supaya kalian tahu, meskipun ini mungkin nggak wajib, tapi ya tahu ya. Jadi sebaran T ini temukan oleh William S. Gosset ya. William S. Gosset ini adalah ahli kimia ya, yang bekerja di perusahaan Bear Guinness ya, ini ya, Bear Guinness ini di Irlandia gitu ya.
Nah, kemudian ketika mempublikasikannya karena dia untuk menyembunyikan ya identitasnya, ya zaman dulu itu tidak seperti sekarang ya orang berani terbuka. Zaman dulu masih banyak rahasianya. Nah, dia menyamarkan dengan namanya student T distribution ya. Nah, sebaran T student ini akhirnya ditemukanlah formulanya itu oleh statistika beberapa tahun kemudian. Ini ya, jadi ini penemunya ya, ini saya nggak tahu fotonya kemiripannya berapa. Ini saya ambil, saya lupa. Oh, dari buku ya, dari buku. Nah, ini gambarannya sebaran T student. Jadi kalau misalkan contoh acak berukuran N, rataannya ini X bar ya, simbangan bakunya ini S gitu ya. Ini ada dasnya ya, kelihatan ya. Kemudian populasinya harus nyebar normal, maka T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Jadi sebenarnya mirip Z ya, kalau Z itu ini sigma gitu ya. Nah, T ini mirip seperti ini, T student. Dan ini gambarannya normal itu yang oranye ya, nomor ini sebaran normal. Nah, sebaran T itu agak apa namanya? Heavy tail. Jadi ekornya itu panjang ya, sebaran T ini ya. Kita lihat ini yang biru ini adalah T derajat bebas 5 ya. Yang ungu ini adalah sebaran T derajat bebas 13. Jadi sebaran T itu semakin kecil derajat bebasnya, dia semakin ekornya ini semakin panjang. Jadi kalau kita bandingkan normal itu kan sampai sini ya. T itu sangat panjang. Makanya sebaran T ini sering dipakai untuk memodelkan ini ya, sebaran-sebaran yang punya pencilan ya, sebaran T ini ya. Karena dia heavy tail disebutnya ya, heavy tail atau ekornya panjang gitu ya. Nah, kalau T ini akan mendekati Z, tetapi ini dengan syarat N-nya tak hingga ya. Memang zaman zaman saya kuliah itu ya, N-nya itu kalau 30 itu sudah bisa diapresiasi normal, karena zaman dulu tuh nggak ada menghitung T itu sampai derajat bebas 65 gitu, terus stabil itu terbatas ya. Tapi kalau kita lihat di Excel tuh T sampai derajat bebas 95 itu masih bisa dihitung ya. Jadi itu menurut saya tergantung masanya ya. Masanya mungkin nanti kalau masa beda lagi, beda sampai N berapa ratus masih bisa ya itu ya. Tapi ini sudah ada pembuktian secara analitik ya penurunannya. Ya kalau pembuktian tentunya ini melibatkan N tak hingga itu berhubungan dengan limit ya, limit-limit itu ya. Mungkin kalian ada yang pernah belajar ya tentang limit ya. Oke, ini tabel ya. Ini di capture tabel dari apa T-student. Nah, T-student itu tidak seperti sebaran normal kalau di tabel ya. Nanti kalian bisa buka ya atau nanti sama asisten ya. Nah, tabelnya tidak seperti tabel normal ya. Kalau normal itu tengahnya kan peluangnya, di pinggirnya ini titiknya ya. Kalau sebaran T-student itu hanya sajikan beberapa nilai saja. Peluang tertentu gitu ya. Jadi nggak semua ada, makanya zaman dulu tuh pasti diaproksimasi ya. Ini di sini ada barisnya tentang ini ya, tentang derajat bebasnya ya. Jadi misalkan ini N-nya 3, derajat bebasnya kan 2. Kalau kita pakai alfa 0,1 ya, alfa per 2-nya kan 0,05 ya. Titiknya ini berapa? Kita lihat derajat bebasnya 2, kemudian ini 0,05. Inilah titiknya. Jadi nilainya adalah 2,920 ya. Ini cara melihat menggunakan tabel sebaran T ya. Nah, ini perbandingan aja ya antara nilai T dengan Z. Nah, selangkapnya 0,8. Kalau derajat bebas DF ini degrees of freedom ya, saya belum terjemahkan. Ini derajat bebas ya. Jadi kalau 10 itu 1,372, bandingkan dengan Z itu 1,28. 30 ini masih 1,3 ya. Jadi ada selisih ya. Ada selisih antara 30 saja masih selisih ya. Memang selisihnya kalau ini dibulatkan, kalau pembulatannya sampai 1 desimal mungkin ini 1,3, ini juga 1,3, enggak terlalu banyak selisihnya ya. Tentunya kalau ini database semakin besar, ini akan mendekati sebaran Z ya. Kemudian ini ilustrasinya, misalkan sebuah contoh N berukuran 25,
Diketahui dari contoh ini kita dapatkan X-bar-nya 50 dan simpangan baku dari contoh tadi itu 8 ya. Nah, bagaimana selang kepercayaan untuk 90% untuk mu ya. Nah, di sini N-nya 25, derajat bebasnya 24. Kemudian kita harus ngitung dulu ini ya. T derajat bebas 24, terus alfanya 0,025. Nanti kita bisa hitung ini menggunakan apa? Excel ya, atau kita ambil aja nanti ini dengan Excel ya, supaya kalian tahu ya. Atau ini aja ya, saya ambil Excel ya sambil buka ya. Nanti selang kepercayaannya masukkan aja ya bahwa mu itu adalah X bar min ini ya. Apa ini? Margin of error. Ini juga disebut margin of error ya. Jadi komponen yang di sini selalu margin of error. Ini margin of error untuk apa? Mu ketika sigmanya tidak diketahui ya. Coba ya ini kalau kita hitung pakai Excel ya, jadi biar sekalian tahu ya. Oke, saya buka Excel saya. Ya, saya kalau ngajar lama ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosan dengerin saya ya. Oke, ini saya perbesar aja pakai area. Grupnya biar agak besar ya. Oke, jadi soal yang ini tadi saya udah share ini belum? Belum ya? Saya belum share Excel-nya ya. Oke, saya share Excel-nya. Ya, merasa. Oke. Nah, ini Excel-nya ya. Tadi diketahui apa X-bar-nya adalah saya copy aja ya ini ya. Supaya nggak mondar-mandir ngeliat. Ya, saya kecilin supaya nggak gede sekali. Oke, ini diketahuinya ini ya. Maka kita tulis dulu ya N sama dengan berapa? 25. Kemudian X bar ya. Sama dengan 50. Ya kalau ujian online kalian boleh ya menggunakan apa? Excel ya. Nah, nanti kalau offline kayaknya hanya kalkulator ya. Ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita ingin membentuk selang kepercayaan 95% bagi mu ya. Terus gini aja ya, sebenarnya bisa juga sih insert ya. Insert, kita insert simbol ya. Oke. Pertama berarti kita harus ngitung tadi formulanya tahu ya. Jadi formulanya itu adalah saya capture formulanya. Sebentar. Oke, saya copy ya. Biar nanti dari mana nggak lihat-lihat. Ini formulanya ya. Ini formulanya. Jadi kalian perlu apa? X bar per S sudah ada, N sudah ada. Berarti tinggal ngitung ini ya. Nah, kita harus menentukan dulu T derajat bebas berapa tadi? 24. Kemudian alfanya kan 95% ya. Berarti kiri kanannya itu kan 0,025 ya. Ini berapa? Ini sama dengan T, ini ya, T distribution. Nah, kita lihat aja ya, right tail. Oh, salah. Ini T inverse ya. T inverse probability-nya. Nah, kita coba aja kalau 0,025 ya. Kemudian degrees of freedom-nya itu 24 ya. Oke, kita peroleh negatif ya yang kiri. Berarti yang kanannya tinggal positifkan aja ya. Atau kita coba buat aja ini ya.
Kita buat absolut aja ya, supaya nanti ketika mengalihkan itu ini ya. Saya kasihnya fungsi ini ya, ABS ya. ABS itu absolute ya. Oke. Oke. Kemudian berarti selang kepercayaan batas bawah aja ya saya sebutnya ya. Batas bawah. Ini berapa batas bawahnya? Kita tinggal masukkan aja formulanya, yaitu nilainya X bar ya. Dikurangi. Nah, kita kurung deh ini ya, supaya enggak ini. Kita kalikan ini ya. Bintang apa? Ini S-nya ya. Dibagi dengan SQRT dari N-nya ya, 25. Ini kebetulan enak ya. Oke. That's what happened. Kita lihat kesalahannya di mana. Oh, S-nya hilang. Pencet ya. Ini selang batas bawahnya, batas atasnya. Ini sama ini ya tadi ya. Tinggal plusnya aja, sama dengan X bar plus ya. Ini bintang kurung ya. Jangan lupa ya, saya yang harus ngurung ini. Karena ini banyak perkaliannya gitu ya. Bintang S ya, dibagi dengan Oke ya. Ini selang kepercayaannya ya. Paham ya? Nah, yang Z juga sebenarnya sama caranya ngitung, hanya kita akan menggunakannya T ya, nanti tidak T asistennya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ya, kalau nggak ada yang tanya berarti cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi yang ini ya. T sudah. Kita masuk satu lagi. Ini adalah populasi proporsi ya, proporsi. Nah, proporsi lah, ini kalian mesti mengingat kembali sebaran percontohan yang minggu lalu ya, jadi tentang proporsi. Jadi ingatkan kembali bahwa penduga selang proporsi populasi, jadi populasi itu proporsinya dilambangkan P, sedangkan contohnya itu adalah P hat ya. Ingat sebaran proporsi contoh itu dapat didekati dengan sebaran normal bila ukuran contohnya besar ya. Dan syaratnya ini saya lupa minggu lalu saya nyebutnya 5 ya, tapi ini di buku ekonometrik ini, ekonomi ya, ini statistik untuk ekonomi itu NP kali 1 min P lebih besar 9 ya. Ada buku yang menyebutkan minimum dari NP, NH-nya itu lebih besar 5. Tapi ini langsung dikalikan ya, NP kalikan 1 min P lebih besar 9. Ini persyaratannya. Jadi kalian mesti ngecek dulu ya. Tapi kalau N-nya besar sih umumnya terpenuhi ya. Kemudian penduga simpangan bakunya itu adalah P hat kalikan 1 P hat dibagi N ya. Nah, selang kepercayaan kalau kalian lihat nih mirip aja ya dengan yang mu tadi ya. Mu tadi yang mu dengan Z ya. Ini mu gitu, kalian ganti P, terus apa? X barnya kalian ganti P hat gitu ya. Kemudian Z alfa berduanya tetap, yang digantikan ini ya. Ini kan sigma dari X bar diganti dengan sigma dari P hat, sigma dari P hat-nya ini. Ya. Jadi seperti ini komposisinya ya. Jadi mirip, kalian nggak harus mengingat banyak ya. Jadi berarti selang kepercayaannya adalah P hat plus minus Z alfa per 2 dikalikan akar P hat kali 1 P hat per N. Ini juga komponen yang ini, Z alfa per 2 kalikan standar errornya, ini juga disebut sebagai margin of error ya. Jadi margin of error itu ya ini tadi tergantung parameternya. Kalau mu tadi adalah sigma per akar N gitu ya. Kalau ini P kali 1 min P. Dan ini juga tergantung, yang mu tadi tergantung ini ya diketahui atau tidak. Jadi bisa saja pakai T. Tapi kalau untuk proporsi ini selalu pakai Z. Jadi proporsi itu nggak pernah pakai T ya. T itu hanya berlaku untuk mu kalau ragamnya tidak diketahui. Ya. Untuk proporsi selalu dia pakai Z ya. Jadi kalau ada pertanyaan BS nanti misalkan
Selang kepercayaan proporsi bisa menggunakan Z atau P atau apa Z atau T. Salah ya jawabnya ya. Kalian nggak boleh ragu. Ya, karena formulanya hanya ada ini sudah pasti ya. Nah, ini sama ya, ini sama dengan yang tadi ya. Oke, ini ilustrasinya. Misalkan di sini satu contoh 100 siswa ya. 25 diantaranya ini kidal ya. Nah, berarti di sini atau kita hitung aja ya ini pakai Excel ya biar juga sekalian tahu menghitungnya ya. Oke, saya buka Excel. Ini saya capture dulu ya. Biar tahu ya. Oke, saya share Excel lagi ya. Oke, saya buka sheet baru aja satu lagi ya. Ini proporsi ya. Ini tadi min ya. Min dengan T ya. Ya, jadi kalian juga membiasakan ya. Kalau ini ada catatan jadi tahu ya. Ini soalnya, soalnya kok capture hanya ya ini aja ya. Nah, kemudian selang kepercayaannya saya ambil ya, selang kepercayaannya formulanya. Ya, kalau proporsi itu biasanya hanya diketahui yang apa ya namanya yang sukses dan yang gagal aja ya. Ini gede banget ya. Ini nggak bisa nggak bisa ya. Oke. Bisa kok. Saya pikir ini nggak bisa digeser. Oke, jadi ini diketahui apa? Di sini diketahui N-nya sama dengan berapa? Oke, pokoknya saya gedein ya. Ini nggak kelihatan. Oke ya. Jadi N-nya sama dengan 100 ya. Kemudian yang kejadian suksesnya X-nya itu yang kidal ya, itu 25 ya. Maka di sini kita punya P hat ya, karena dari contoh ya. P hat itu sama dengan 25 dibagi dengan 100 ya. Kemudian bagaimana selang kepercayaannya ya? Selang kepercayaan mau berapa nih? 95% boleh atau coba-coba ya 90% gitu ya. Oke. Persen bagi P ya. Jadi jangan salah ya, selang kepercayaan itu untuk parameter populasi P, bukan P hat ya. Oke. Maka kita harus ngitung dulu Z-nya ya. Nilai Z berapa? Z 0,05 ya. Karena 0,90 berarti dibagi 2 kan 0,1. Bagi yang kiri dan kanan berarti kan 0,05 gitu ya. Ini berapa? Kita selalu gunakan ya fungsi ABS ya supaya dapat yang positif gitu ya. ABS, ini kurang sama dengannya dia nggak mau bekerja ya. ABS, kemudian ini Z norm ya. Normal inverse ya. Ini probability-nya adalah 0,05 ya. Nah, kita peroleh meskipun tabel tadi juga sudah ada ya. Nah, maka batas bawahnya berarti oh iya, kita harus ngitung ini ya supaya nanti nggak menyulitkan kita ya. Hitung berkali-kali gitu ya. Kita hitung dulu standar errornya ya, atau garat baku. Garat bakunya ya kita hitung. Garat bakunya adalah SQRT ya, square root dari P hat ya, bintang
1 dikurangi P hat ya. Kemudian square root-nya ini dibagi dengan N ya. Oke ya. Kita udah punya ini. Maka batas bawahnya sama dengan apa? Nilai proporsi ya. Kemudian dikurangi dengan ini. Bintang. Ini ya. Atas-atasnya. Sama dengan P hat ya. Ditambah nilai ini. Ya. Jadi ini selang kepercayaannya antara 0,0433 sampai 0,3212 ya. Ini untuk 90% ya. Saya nggak tahu di PPT tadi berapa itu. Di PPT tadi 95% ya, beda angkanya ya. Beda ininya ya. Oke. Itu materi hari ini. Kita lihat PPT lagi ya. Ada yang tanyakan? Ya, ini yang 95% ya. Sini ya. Ini yang 95% ya. Oke, 90% percaya bahwa proporsi ya, ini penafsirannya ya. Meskipun selangnya antara ini mengandung atau tidak mengandung proporsi, selang ya ini sama ya bahasanya ya. Ini beberapa latihan yang bisa kalian coba. Ini selang percayaan untuk apa coba ini? Sebelum memutuskan untuk memperkenalkan produk baru pada tahun 1985, Coca-Cola ini memperkenalkan produk baru tanpa diberi label kepada 40.000 pelanggan di 30 kota. Sekitar 55% pelanggan lebih menyukai produk baru dibandingkan produk lama. Jika diasumsikan 40.000 pelanggan ini adalah sebuah contoh acak dari populasi pelanggan Coca-Cola di 30 kota, tentukan selang kepercayaan 9%. Bagi P, oh ini sudah ada ya. Tadinya mau saya tutup dulu ini ya. Ini jelas proporsi ya, karena di sini ini N-nya berapa di sini? 40.000. Terus P-nya ini bagi konsumen yang menyukai produk baru, berarti ini adalah menggunakan P-nya 55 ya. Sedangkan untuk yang punya produk lama berarti 0,45 ya, komplemennya kan dari ini ya. Kan P dengan H itu jumlahnya 1 ya, tinggal dikurangkan ya. Ini beberapa soal saya ambil dari apa? E-booknya itu Agresti ya, Alan Agresti ya ini ya. Ini saya ngikut Alan Agresti itu contohnya ngikutin inilah perkembangan zaman ya. Ini tentang grandma using email ya, nenek-nenek itu ya. Ini sudah ada sih meme-nya gitu ya. Oke, ini beberapa contoh yang lain ya. Kemudian tadi saya juga memberi latihan yang sudah ada cara menghitungnya pakai Excel ya. Kalian coba ya sendiri gitu, ambil cocokin gitu ya. Jadi memang kalau udah mahasiswa kan mandiri ya, meskipun di sini sudah ada asistennya.